Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Aulia Ridwan dengan NIM A1A223015. Di sini saya akan membuat video yaitu yang berjudul Emas Hitam Brunei Titik Balik di Syria pada tahun 1929. Langsung saja saya mulai. Sebelum dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia, Brunei Darussalam pernah mengalami diambang kebangkrutan. Pada akhir abad ke-19, kesultanan ini menyusut dari Tanjung Datu di Sarawak hingga Pendasan di Sabah akibat tekanan politik dari Inggris. Demi mempertahankan kedaulatannya, sistem Residen Inggris pun diperkenalkan pada tahun 1906. Namun sayang, kondisi ekonomi di Brunei saat itu sangat memprihatinkan. Bayangkan saja, pada awal residen, Brunei memiliki hutang sebesar $200.000 kepada negeri-negeri Melayu yang bersekutu dengannya. Ekonomi hanya bergantung kepada sistem pertanian tradisional seperti sagu, padi, dan perikanan. Upaya memperkenalkan industri seperti arang batu, kilang ubar, dan getah memang dilakukan. Namun sayang, itu tidak cukup menopang keuangan negara pada saat itu. Bahkan, industri arang batu pun terpaksa tutup pada tahun 1924. Harapan baru mulai muncul. Minyak sebenarnya sudah ada. Di tahun 1904 di bekas tambang arang batu dibuang tawar, namun belum semuanya dieksploitasi. Pencarian besar-besar pun dilakukan. Banyak perusahaan asing seperti Shanghai Langkat Company dan Austic Petroleum Company mencoba, namun sayang mereka gagal, bahkan gulung tikar. Namun ada satu perusahaan yang masih bertekun untuk mencari minyak, yaitu British Malayan Petroleum Company. Ketekunan mereka ini membuahkan hasil. Pada 12 Juli 1928, pengeboran dimulai di Syria. Ini merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah, karena 15 April 1929, emas hitam ditemukan dalam jumlah yang sangat besar, dan itu merupakan sebuah titik balik yang mengubah takdir Brunei Darussalam sampai saat ini. Meskipun ekspor sempat tertunda akibat depresi ekonomi dunia pada tahun 1932, dampak penemuan ini sangat terasa. Minyak menjadi tunggak utama dalam penopang negara. Bahkan pada tahun 1938, Brunei Darussalam bahkan menjadi minyak terbesar ketiga di negara-negara Commonwealth pada tahun 1938. Keajaiban ekonomi pun terjadi. Pendapatan royalti meningkat sangat jauh dari yang dimulai hanya $67 hingga pada tahun 1932 menjadi $548 pada tahun 1941. Berkat minyak inilah Brunei berhasil melunasi semua hutangnya kepada negeri-negeri Melayu bersekutu. Bahkan Brunei tidak perlu meminjam uang dan mampu berdiri di kakinya sendiri. Kekayaan minyak pun tidak hanya berhenti di kas negara. Minyak mengalir mengubah perubahan sosial, terutama di bidang pendidikan. Dana pendidikan dulunya sangatlah minim. Namun, pada tahun 1941, belanja dana pendidikan sudah meningkat pesat hingga $42. Jumlah sekolah Melayu yang awalnya hanya 4 bangunan menjadi 24 bangunan di tahun 1941 dan terus berkembang hingga saat ini. Industri minyak pun membawa perubahan demografi. Migrasi pekerja asing seperti Inggris,
Belanda, dan Cina ke Kuala Baik dan Seriang. Hal itulah mendorong berdirinya sekolah yang bermisikan Inggris dan misi, seperti sekolah Anglikan dan Roman Katolik, karena anak-anak migrasi tersebut membutuhkan pendidikan. Jadi, ini menciptakan lanskap pendidikan yang tidak hanya berdasarkan pendidikan tradisional, tapi juga mengenalkan sistem pendidikan baru di Brunei saat itu. Jadi pada sesi terakhir, penemuan di minyak seria pada tahun 1929 bukan sekedar peristiwa ekonomi. Minyak merupakan penyelamat yang memungkinkan Brunei Darussalam membangun ulang infrastrukturnya dengan lebih cepat. Bahkan setelah kehancurannya akibat kependudukan Jepang. Tanpa industri minyak, mungkin pembangunan ekonomi dan sosial di Brunei akan sangat lambat. Maka terjadilah sebuah peristiwa seria pada tahun 1929 yang mengubah Brunei menjadi ekonomi tradisi menuju era industri yang lebih makmur. Baiklah, itu saja pemaparan saya tentang Emas Hitam Brunei titik balik seria di tahun 1929. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.